Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 454, 16 Safar 1448 Hijriah atau 31 Juli 2026 Masehi, dengan judul Negara Wajib Menjamin Keamanan Rakyat. Aksi main hakim sendiri kembali memakan korban jiwa. Seorang pria berinisial WS di Morowali meninggal dunia usai dikeroyok sejumlah warga di depan sebuah minimarket. Peristiwa mencekam tersebut terjadi pada Sabtu 25 Juli 2026 sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Tengah. Insiden bermula ketika aksi korban yang diduga hendak mencuri sepeda motor kepergok oleh warga sekitar. Kasus tragis di Morowali ini menambah daftar panjang aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Sebelumnya peristiwa serupa terjadi di Bali pada Jumat 24 Juli dini hari. Seorang berinisial KD harus kehilangan nyawa akibat diamuk massa. Ia dikeroyok warga karena diduga mencuri ayam aduan di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Jumat 24 Juli dini hari. Di sisi lain, gelombang kriminalitas kembali menghantui masyarakat. Di Jawa Barat, maraknya aksi begal mendorong Gubernur Jawa Barat mengusulkan sayembara berhadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap pelaku begal. Usulan tersebut bahkan mendapat sambutan positif dari Polda Jawa Barat. Akan tetapi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan agar usulan itu dibatalkan karena berpotensi mendorong masyarakat bertindak di luar koridor hukum. Keamanan hak dasar warga negara. Sebagaimana pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, keamanan merupakan hak dasar setiap warga negara. Dalam Quran Surat Quraisy ayat 4, Allah SWT berfirman, yang artinya, Dialah Allah yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat keamanan disejajarkan dengan nikmat pangan. Tidak mungkin masyarakat dapat beribadah, bekerja, belajar, maupun membangun peradaban jika hidup dalam ketakutan. Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, Ingatlah saat Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan mendahulukan doa agar suatu negeri menjadi aman sebelum memohon limpahan rizki. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya keamanan dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW pun bersabda, Siapa saja yang pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan bagi dirinya seluruh kenikmatan dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa keamanan merupakan salah satu nikmat terbesar yang wajib dijaga. Kewajiban negara. Dalam pandangan Islam, keamanan bukan sekadar kebutuhan sosial. Ia termasuk kebutuhan dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dalil atas kewajiban penguasa mengurus seluruh urusan rakyat termasuk menjaga keamanan jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah pun menjelaskan bahwa di antara kewajiban utama penguasa adalah menjaga keamanan negara sehingga masyarakat dapat mencari penghidupan dengan tenang dan melaksanakan agama tanpa rasa takut. Syekh Taqiyuddin Ad-Dabani dalam Muqaddimah Ad-Dustur juga menegaskan bahwa negara wajib memelihara keamanan dalam dan luar negeri melalui aparat yang profesional sehingga tidak muncul rasa takut di tengah masyarakat. Bahaya main hakim sendiri. Saat negara gagal memberikan rasa aman, masyarakat sering terdorong mengambil tindakan sendiri. Fenomena ini sangat berbahaya. Islam melarang tindakan semacam itu. Penegakan hukum hanya boleh dilakukan oleh negara melalui kodi dan aparat yang sah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Keadilan tidak mungkin ditegakkan melalui emosi massa, melainkan melalui proses hukum yang adil. Hanya saja keadilan hanya mungkin ditegakkan dengan memberlakukan hukum-hukum Allah SWT.
Selain itu, tindakan main hakim sendiri berpotensi merugikan pihak lain secara zalim. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang menjadikan kaum muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh menyakiti orang lain tanpa hak, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang hanya berdasarkan dugaan. Syariat Islam menjamin keamanan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Muqaddimah Ad-Dustur menjelaskan pasal 93. Kepolisian diberi tugas untuk menjaga ketertiban, mengawasi keamanan dalam negeri, serta melaksanakan seluruh aspek eksekusi atau pelaksanaan pemerintahan. Dalil pasal ini adalah hadis penuturan Anas radhiyallahu an yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi SAW telah memposisikan Qais bin Sa'ad di samping beliau berkedudukan seperti kepala kepolisian atau Syahib As-Surtah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepolisian berada di bawah penguasa atau pemerintah. Maknanya, kepolisian melaksanakan segala hal yang dibutuhkan penguasa dalam bentuk kekuatan real untuk menegakkan syariah, menjaga ketertiban, dan memelihara keamanan. Kepolisian juga melakukan tugas patroli pada malam hari untuk melacak para pencuri, mencari para pelaku kerusakan, serta mengawasi orang-orang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kejahatan. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menjadi pemimpin tugas patroli malam. Adapun pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sendiri sering melakukan patroli malam. Beliau biasa ditemani oleh maula atau pembantunya, kadang juga mengajak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di sebagian negeri Islam, yaitu mewajibkan para pemilik toko untuk menjadi penjaga malam demi menjaga toko-toko mereka sendiri, atau negara menyediakan penjaga malam tetapi biayanya dibebankan kepada para pemilik toko, merupakan suatu kekeliruan. Sebabnya, tugas menjaga keamanan malam merupakan bagian dari kewajiban negara dan termasuk fungsi kepolisian. Karena itu, Islam memiliki sistem keamanan yang komprehensif. Pertama, negara wajib menyediakan aparat keamanan yang memadai. Aparat ditempatkan di berbagai wilayah. Mereka melakukan patroli siang dan malam, responsif terhadap laporan masyarakat. Mereka juga harus profesional, jujur, dan memiliki integritas tinggi. Mereka tidak sekedar hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi mencegah sebelum kejahatan muncul. Kedua, negara wajib membangun sistem pengawasan yang efektif melalui pos-pos penjagaan, patroli rutin, serta koordinasi yang baik antar aparat sehingga masyarakat merasa terlindungi selama 24 jam. Ketiga, negara menerapkan sistem peradilan yang cepat, adil, dan bebas dari suap. Tidak boleh ada tebang pilih. Jangan sampai orang besar yang melakukan kejahatan besar seperti korupsi triliunan rupiah dihukum ringan. Sebaliknya, orang kecil yang cuma mencuri sepotong kayu di hutan, itu pun sering terpaksa karena lapar, dihukum berat. Penegakan hukum secara tebang pilih ini lambat laun akan memantik kekecewaan sosial yang meluas. Apalagi Rasulullah SAW tegas menyatakan, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh andai Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, negara wajib menerapkan hukum pidana Islam sebagai zawajir atau pencegah, sekaligus jawabir atau penebus dosa bagi pelaku yang telah menjalani hukuman. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lam Al-Muwaqqi'in menjelaskan bahwa seluruh syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Karena itu hukum pidana Islam bukanlah bentuk kekerasan. Ia adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 yang artinya, dalam hukum qisas itu terdapat jaminan kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini menegaskan bahwa ketegasan hukum justru melahirkan kehidupan yang aman. Kemiskinan dan kriminalitas. Kriminalitas tidak hanya dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh besar. Banyak pencurian terjadi karena kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu Islam mewajibkan negara untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat. Dalam sistem Islam, negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,
mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, melarang privatisasi kekayaan umum, serta mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat secara adil. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong kriminalitas dapat ditekan sejak awal. Khilafah menjamin keamanan rakyat. Sepanjang sejarah, Khilafah Islam berhasil menciptakan keamanan yang mengagumkan. Banyak catatan sejarah menggambarkan seorang perempuan dapat melakukan perjalanan jauh tanpa rasa takut karena keamanan benar-benar dijaga oleh negara. Hal itu bukan semata karena banyaknya aparat, tetapi karena syariah Islam ditetapkan secara menyeluruh, baik dalam bidang akidah, pendidikan, ekonomi, sosial maupun sistem peradilan. Ketika masyarakat bertakwa, kebutuhan hidupnya terjamin, aparat profesional, dan hukum-hukum Allah SWT ditegakkan secara konsisten, kriminalitas pun menurun secara signifikan. Karena itu, solusi Islam tidak berhenti pada penambahan patroli. Solusinya adalah mengembalikan fungsi negara sebagai pengurus rakyat yang menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tentu dalam institusi pemerintahan Islam atau khilafah. Wallahu a'lam bishawab.